Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang dua produk yang paling laku dijual pada kondisi hari ini. Nah, maksudnya kondisi hari ini gimana? Jadi memang pada saat video ini dibuat, kita sedang dalam wabah COVID. Makanya Anda lihat saya dalam video ini dalam versi pakai masker. Oke. Nah, dalam kondisi wabah COVID ini kira-kira produk apa sih yang laku dijual? Nah, di sini saya mau bahas ada dua produk yang paling laku dijual dalam kondisi hari ini, yaitu dalam kondisi wabah COVID-19 atau COVID-19. Jadi kalau teman-teman bisa ngelihat, ini dari awal semenjak lagi rame kondisi wabah ini, terjadi fenomena yang cukup luar biasa. Kalau teman saya dia bilang itu, ini dia tuh ngelihat yang namanya perubahan perilaku masyarakat. Dia bilang kayak gitu. Dia ngelihat sebuah perubahan perilaku masyarakat yang mana beberapa orang nyebut ini dengan istilah yang namanya new normal. Oke, yang tadinya kemana-mana nggak pakai masker jadi pakai masker, yang tadinya bikin video nggak pakai masker, ini saya bikin video jadi pakai masker. Susah juga sih ngomongnya, tapi nggak apa-apa lah ya, buat simbolis saja. Terus yang tadinya kalau beli stok makanan itu nggak banyak, sekarang bawaannya tuh jadi beli stok makanan kayak gitu, nyimpen di kulkas. Kalau bahasa saya tuh ke adik saya, buset lu bikin bunker di rumah, sampai saya bilang kayak begitu. Terus yang tadinya kita nggak sering-sering ngegojek, mungkin ini frekuensi ngegojeknya jadi lebih sering. Yang tadinya belanja sayur ke pasar jadi belanja sayurnya via online mungkin. Banyak hal yang tadinya nggak kita lakukan jadi kita lakukan. Terus yang tadinya kita kerjanya di kantor atau kita ketemu klien biasanya face to face, sekarang bukan face to face, tetap masih face to face tapi lebih ada filternya, yaitu kamera to kamera. Aktivitas pembelajaran jadi online dan yang lain-lain. Istilahnya itu banyak terjadi perubahan. Intinya gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, buat sebagian orang ya mereka menyebut ini dengan istilah yang namanya krisis. Kenapa dibilang krisis? Karena memang ya banyak banget hal-hal yang tadinya itu bisa mereka lakukan jadi nggak bisa mereka lakukan. Kayak contohnya misalkan kayak saya sendiri, itu saya sebelum wabah COVID ini udah ada 48 agenda yang dijadwalkan, dan itu harus batal semua, dan itu dipending atau diundur sampai nggak tahu kapan. Oke, dan 48 agenda itu ya udah pasti duit semua gitu, karena memang itu udah deal-dealan. Terus yang paling berasa ada teman saya yang dia itu punya sebuah usaha travel, dan travel umroh, terus ada travel ya ke beberapa negara, itu dia harus vakum sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bayang ya, buat sebagian orang ini krisis, dan buat sebagian orang yang lain ini adalah panen. Kalau buat orang-orang yang bikin masker ini, nah ini bisa jadi panen banget tuh. Terus kalau Anda tahu ada aplikasi yang namanya Zoom, itu lagi panen banget. Teman saya juga dia tuh punya aplikasi psikotes online, itu lagi panen banget. Nah, banyak hal-hal yang memang buat sebagian orang krisis, tapi buat sebagian orang ternyata panen. Nah, di lain hal itu juga banyak orang yang memang kayak ada teman saya yang gajinya itu dipotong 75%. Jadi yang dia terima tuh cuma 25%, cuma UMR, dan padahal itu kondisi cicilannya ini tuh banyak banget ya. Anda udah sering lihat lah di sosial media mana-mana. Nah, dari situ akhirnya kan banyak orang-orang yang mencoba peruntungan untuk jual sesuatu untuk nambah penghasilan nih. Nah, kira-kira produk apa sih yang laku di masa COVID? Nah, jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya produk apa yang laku di masa COVID, basically sebenarnya orang tuh nggak peduli dan bodoh amat dengan apapun produk yang lu jual. Bayang ya, orang itu nggak peduli dan bodoh amat dengan apapun produk yang lu jual. Kuncinya itu. Jadi coba kita lihat lagi nih fenomena-fenomena yang tadi kita bahas, yang di awal saya bahas dalam video ini. Jadi kita balik, kira-kira sebenarnya coba kita balik pola pikirnya. Bukan produk apa sih yang laku dijual, tapi kira-kira produk apa nih yang mau orang beli di masa-masa kayak begini. Kebayang ya? Produk apa yang kira-kira mau orang beli di masa-masa kayak begini. Kalau kita lihat dari fenomena tadi, yang biasanya nggak maskeran ini jadi mau pakai masker. Terus yang tadinya biasanya nggak nyetok makanan jadi nyetok makanan. Yang tadinya nggak biasa atau nggak mau makan makanan frozen, sekarang jadi ya agak sedikit bergeser untuk nyetok makanan frozen. Banyak hal lah ya. Perubahan-perubahan yang tadinya orang itu nggak mau melakukan jadi mau melakukan. Kira-kira apa yang membuat orang mau kayak begitu? Nah, ini yang saya pelajarin, yang saya lihat dari beberapa orang, dari beberapa mentor-mentor saya, ada dua produk sebenarnya yang dijual di masa COVID ini.
Nah, produk itu sebenarnya bukan produk Anda. Oke, produk Anda mau apapun itu bodo amat, nggak peduli orang. Oke. Nah, dua produk itu adalah produk yang berhubungan dengan yang dijual itu adalah saat ini danger dan fear. Danger itu bahaya, fear itu rasa takut. Clear ya? Kenapa orang mau pakai masker kayak saya ini? Karena saya mau ngerasa lebih aman. Saya mau terbebas dari bahaya COVID. Terus saya mau ngerasa tenang. Dengan saya kayak begini, oke, saya jadi nggak takut buat bepergian. Ya padahal kita juga nggak tahu juga kalau misalkan si virus itu amit-amit lah ya, amit-amit terus misalkan nempel di belakang sini. Kita nggak tahu juga. Terus misalkan pas kita beli masker ini, terus pas ya banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Anggap aja pas kita beli minuman juga itu nempel di mana-mana. Itu banyak hal. Tapi minimal itu bisa mengurangi rasa takut tadi dan mengatasi rasa danger tadi. Oke, jadi kalau ditanya apa yang dijual, sebenarnya yang dijual itu adalah tentang safety dan sesuatu yang membuat kita merasa lebih aman, membuat kita merasa lebih tenang. Jadi kalau dengan beli produk Anda, orang itu bisa ngerasa lebih aman dan bisa ngerasa lebih tenang, itu kemungkinan besar produk Anda itu laku untuk dijual. Bayang ya. Contohnya, beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu sama tukang sekoteng. Dan ini tukang sekoteng aja ngerti nih. Jadi dia bilang kenapa dia masih mau jualan di masa COVID kayak begini? Alasan yang pertama sih saya cukup heboh, Saya bikin saya mikir karena dia bilang kayak begini alasan yang pertama ya. Alasan yang pertama kenapa dia tetap jualan? Karena kalau dia keluar resikonya mati. Ya karena wabah tadi. Kalau dia di rumah itu resiko matinya lebih gede. Karena kan dia dapat duitnya harian. Kebayang ya, dia dapat duitnya harian. Terus kalau misalkan dia di rumah aja, oke, ini ada keluarga yang dia tanggung, anak, istri, dan ya ini di luar bantuan pemerintah yang saya juga nggak tahu itu kabarnya gimana. Oke, kalau dia bertahan dengan kayak begitu, ini potensi mati di rumah itu lebih gede dia bilang. Tapi kalau misalkan dia keluar, ya resikonya sama-sama mati, tapi nggak, ya paling dia sendiri dia bilang. Yang sisanya itu yang di rumah ada kemungkinan buat bertahan hidup dia bilang. Itu kalau gambaran dari dia. Nah, terus yang tadi dia bilang, makanya dia mendingan keluar dan dia bilang banyak juga toh yang sembuh dia bilang kayak gitu. Dan yang kedua, yang dia jual ini sekoteng dia bilang. Yang dia jual sekoteng ini harusnya Mas dimasak kayak begini. Nah, ini sekoteng ini kan air jahe. Sekoteng ini air jahe dan harusnya tuh orang ngerasa ini bisa bikin orang itu ngerasa lebih sehat, bisa bikin orang tuh jadi lebih sehat. Dan artinya itu bisa ngelawan virus tadi Mas, dia bilang kayak gitu. Karena kan memang ya kalau Mas ya lebih tahu lah, dia bilang jahe itu kan bisa buat ningkatin imun, ya dia nyebutnya bukan imun sih, bahasanya itu biar bikin orang tuh gak gampang sakit, dia bilang kayak begitu. Ya banyak hal dia bilang kayak begitu. Nah ini jahe ini harusnya bisa ngebantu orang itu ngerasa lebih sehat, bisa bikin orang itu jadi lebih sehat. Makanya ini saya tetap jualan si sekoteng ini dia bilang. Dan ya selama dia di masa-masa kayak begitu ya meskipun omsetnya turun tapi tetap aja ada yang beli. Contohnya salah satunya adalah saya. Nah si tukang sekoteng itu bilang kayak begitu. Dan itu sekoteng yang memang dia keliling pakai gerobak. Kadang-kadang dia mangkal, kadang-kadang kalau lagi pas saya lewat tempat tertentu itu dia suka masih ada lagi nongkrong di situ. Nah itu tukang sekoteng aja ngerti. Jadi bisa bikin orang tuh ngerasa lebih aman, lebih tenang, lebih sehat, gambarnya kayak gitu. Nah aspek dangernya dan yang menarik adalah biar orang itu tetap beli dan tetap ngerasa aman ketika dia beli sekoteng tadi, ya dia dalam kondisi ketika ngelayanin dia juga pakai masker. Jadi kalau misalkan ada mobil lewat, dia kondisinya dia pakai masker. Itu kalau ada mobil lewat. Terus jadi kalau pas orang beli dari mobil, orang itu ngerasa aman. Terus yang kedua adalah dia nyediain bukan nyediain sih, dia tuh pribadi tuh nyiapin antis gitu. Jadi ketika dia mau ngelayanin orang, ya dia semprot tangannya, oke, terus ya udah dia layanin. Oke, sampai sini kebayang ya. Itu something yang bikin orang itu ngerasa ngerasa lebih safe, ngerasa lebih berani, ngerasa lebih tenang lah, ngerasa lebih aman. Itu something yang dia lakukan. Nah, jadi sebenarnya basically apapun produk yang kita jual saat ini, kalau kita bisa komunikasikan produk ini,
untuk melawan dua aspek tadi, yaitu fear sama danger tadi, untuk melawan rasa takut sama rasa bahaya ini, ya sebenarnya harusnya apapun produk yang kita jual itu bisa terjual. Simpelnya gitu. Tinggal komunikasinya yang agak sedikit kita rubah, yaitu gimana caranya dengan produk yang kita jual ini bisa membantu orang untuk mengatasi atau melawan dua hal tadi, yaitu melawan danger dan melawan fear. Nah, ini kondisinya dalam kasus ini, dan ini bisa diterapkan dalam hal-hal lain, dan mudah-mudahan kita belajar banyak dari kondisi COVID hari ini. Kayak teman saya yang dia jual aplikasi psikotes online, itu kan membuat si rekruter atau si perusahaan itu ngerasa lebih aman, ngerasa lebih tenang, karena untuk melakukan psikotes dia nggak harus ketemu sama orang yang direkrut. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi itu poinnya. Apapun produk yang kita jual, kalau kita bisa komunikasikan untuk melawan dua aspek tadi, itu harusnya bisa terjual. Untuk melawan yang tadi, danger sama safety. Nah, kalau kira-kira nih produk kita ini udah dikutak-atik, oke, kira-kira produk kita ini udah dikutak-atik, tapi ini gimana ya mengkomunikasikannya supaya bisa melawan dua aspek tadi? Contohnya misalkan yang kita jual adalah travel. Kalau yang kita jual adalah kayak travel, kayak bisnis teman saya itu, memang itu saya akuin itu agak susah, itu agak sulit. Makanya yang bisa kita suggest ke dia itu adalah, ini sorry nih, pakai masker gaya banget ya. Maskernya ini kekecilan, ini kayaknya nggak ada ukurannya. Oke. Nah, kalau misalkan kayak produk teman saya tadi yang travel itu udah dikutak-atik mau kayak gimana pun juga, ya itu susah. Kenapa saya bilang susah? Karena regulasinya, dia mau berangkat ke sana itu nggak bisa, mau ke sana nggak bisa karena ada PSBB dan lain-lain. Terus apalagi kalau misalkan ke luar negeri, ada regulasi luar negeri yang membatasi. Kalau domestik mungkin masih bisa diakalin ya, saya juga nggak tahu lah ya. Nah, ini memang agak sulit, agak susah. Nah, dalam kondisi ini memang kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan? Yang idealnya itu adalah kita mungkin bisa cari produk lain. Kita bisa cari produk lain yang mungkin bisa mengisi mengisi aktivitas orang-orang ketika mereka lagi di rumah, oke? Bisa membuat orang tadi ngerasa lebih aman dan ngerasa lebih tenang. Tapi produk ini kira-kira bisa beririsan sama produk yang kita jual nanti, supaya apa? Nanti itu bisa jadi calon-calon konsumen untuk produk yang kita jual berikutnya. Jadi bahasanya simpelnya adalah di sini kita ngumpulin calon konsumen untuk bisnis kita nanti. Ya agak sedikit pivot lah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kira-kira Anda masih bingung, kira-kira Anda masih oke, kira-kira nih kalau produk saya ini nanti saya bisa mengkomunikasikannya apa ya? Nah, Anda bisa coba ceritakan next project Anda. Oke, Anda bisa lihat deskripsi di bawah, dan siapa tahu kita bisa kolaborasi dan saya bisa membantu Anda untuk mengkomunikasikan produk-produk yang mungkin saat ini Anda jual. Itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa masukin di kolom komen di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. See you dan thank you. Bye-bye.